Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan Ibu, nama saya Herul Ghazali. Saya adalah mahasiswa S1 Teknik Kimia dari kelas RPL 01. Nah, kali ini saya ingin memaparkan tugas mata kuliah fenomena perpindahan dari pertemuan 4 kemarin. Nah, yakni studi kasus penerapan persamaan Bernoulli. Nah, contoh kasus yang ingin saya angkat pada tugas kali ini adalah penerapan persamaan Bernoulli dalam sistem distribusi air pendingin di pabrik kimia. Nah, seperti yang kita lihat di gambar sebelah kanan slide, aktualnya dalam proses industri itu melibatkan banyak sekali alat atau utilitas untuk mendukung proses-proses yang terjadi. Dan tak jarang, seorang engineer itu harus melakukan penyesuaian kondisi suatu peralatan agar setiap proses dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai contoh, misal, suatu pabrik kimia yang membutuhkan sistem pendingin untuk menjaga suhu operasional suatu reaktor. Nah, tantangannya adalah air pendingin tersebut itu harus mencapai setiap reaktor dengan tekanan dan laju aliran yang konsisten jika diasumsikan bahwa industri tersebut menggunakan lebih dari satu reaktor. Nah, tekanan dan laju aliran yang mencapai reaktor tersebut itu harus konsisten meskipun mungkin diameter pipa tempat air pendingin itu mengalir bervariasi karena penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan oleh seorang engineer tersebut. Nah, disinilah penerapan prinsip Bernoulli dibutuhkan. Tujuannya apa? Yang pertama itu adalah untuk mengoptimalkan distribusi air pendingin dengan menjaga tekanan dan kecepatan aliran agar terus konsisten. Yang kedua, menghemat energi atau mengurangi kebutuhan energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan distribusi aliran air. Persamaan Bernoulli sendiri itu dapat dilihat di sisi kiri slide, dan jika diasumsikan bahwa ketinggian air yang mengalir di dalam pipa tersebut diabaikan, persamaannya bisa disederhanakan menjadi P1 ditambah 1/2 roh V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah 1/2 roh V2, di mana P1 itu adalah tekanan awal dan roh itu adalah densitas cairan atau air yang mengalir di dalam pipa, dan V1 itu adalah kecepatan aliran air atau cairan di dalam pipa tersebut. Selanjutnya, jika disederhanakan dalam bentuk diagram, studi kasus yang tadi atau proses pendinginan reaktor itu dapat digambarkan sebagai berikut, di mana air pendingin yang bersumber dari tangki bertekanan itu dialirkan ke dua reaktor yang berbeda, yakni reaktor 1 dan reaktor 2, melalui 3 jenis pipa. Pipa utama dengan diameter 10 cm, pipa cabang besar yang kita asumsikan saja itu diameternya 8 cm, dan pipa dengan cabang kecil yang diasumsikan diameternya sebesar 5 cm. Densitas air yang mengalir di dalam pipa-pipa ini kita asumsikan sebesar 1000 kg per meter kubik, yang mana tekanan awal di tangki itu sebesar 200 kPa dan kecepatan awal air di dalam pipa itu sebesar 2 meter per second. Nah, dengan kondisi tersebut, kita ingin agar tekanan yang mencapai reaktor itu konsisten meskipun dengan diameter pipa yang berbeda-beda. Maka dari itu, terlebih dahulu kita harus menghitung kecepatan aliran di setiap cabang pipa. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas itu digambarkan dengan Q sama dengan luas penampang 1 dikali kecepatan aliran awal sama dengan luas penampang pipa 2 atau luas permukaan pipa 2 dikali kecepatan aliran 2. Nah, setelah mendapatkan nilai Q, maka variabel P2 atau tekanan yang mencapai reaktor itu dapat dihitung dengan menggunakan persamaan Bernoulli. Nah, berdasarkan studi kasus tersebut, itu dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan prinsip Bernoulli, kita menemukan bahwa pada pipa cabang kecil atau dengan diameter yang lebih kecil, kecepatan aliran meningkat. Hal ini untuk menjaga laju aliran tetap
Karena kecepatan meningkat, tekanan pada cabang ini berkurang. Maka, untuk memastikan distribusi tekanan merata, diameter pipa cabang besar dan kecil harus disesuaikan. Atau bisa juga opsinya ialah dengan menggunakan pulp atau katup untuk mengendalikan aliran secara seimbang di masing-masing cabang. Nah, mungkin sekian Ibu yang bisa saya paparkan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan karena mungkin memang waktunya agak lumayan singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.